Eh, Malam ini saya tertarik dengan salah satu ulasan berita tentang seorang anak yang dia bingung setelah lulus SMA mau ngapain. Dan dia hanya punya cita-cita ingin jadi orang kaya. Nah, ini sesuatu yang sangat, ya, dapat dikatakan tantangan, dan mungkin bagi kita melihat itu sepertinya anak muda itu lagi halu. Nah, kita akan membaca berita berkaitan dengan pemuda itu. Jadi ini dia beritanya. Saya membacanya di website dari MSN, Microsoft Star Network, kalau tidak salah singkatannya MSN. Dari berita, em, viral bocah 23 tahun bisa beli rumah 5 miliar rupiah dan punya kantor, bukan anak orang kaya, pernah rasakan bangkrut. Ini dari Grid Hot, nanti bisa ditelusuri berita dari laman aslinya. Jadi ini berita diangkat atau ditulis oleh Anggriawan Cahyo Pawenangan. Nah, umumnya dia bingung setelah lulus sekolah itu mau jadi apa. Ini satu pemikiran yang sangat menarik. Justru karena dia bingung, kemudian dia coba untuk bermimpi menjadi orang kaya. Dan singkat ceritanya, ini dia berjualan pisang coklat. Dan modalnya itu 180.000. Kemudian ini juga bisa dilihat dari TikTok, ini viral juga. Usianya itu masih 23 tahun. Namun sudah memiliki rumah senilai 5 miliar. Jadi pemuda ini tidak langsung sukses, tapi jatuh bangun juga. Dan wow, fantastik. Perlahan-lahan dia punya kantor. Kemudian bisa umrohin keluarga, dapat mobil. Nah, seperti ini cerita yang mengawalinya. Jadi singkatnya, dia ini ya menggunakan media perantara Facebook Ads sebagai strategi pemasaran produk madu. Jadi dari piscok dia jualan madu. Dan di tahun 2019 ia berhasil mengantongi, wow, 422 juta per bulan, coy. Dan dia masuk di skincare, yang khusus untuk merawat ketiak. Ya, berita ini cukup menarik dan sangat menginspirasi kita atau siapa saja yang memang memiliki motivasi untuk menjadikan hidup jauh lebih baik. Em,
23 tahun sudah bisa mengantongi rumah senilai 5 miliar. Saya sendiri ya sampai dengan usia 42 tahun saat ini ya apa adanya begini saja. Jadi tidak kekurangan, tidak juga kelebihan. Artinya ya seperti ini. Dan kondisi ini tidak membuat saya menjadi kecil hati, tapi justru saya menikmati karena memang passion saya. Ya, saya tidak mau ingin yang ribet lah, yang praktis saja, bagaimana kita menjalani kehidupan seperti biasanya dan menjadi orang yang apa adanya. Dan menariknya, memang setiap orang itu punya sisi cerita, motivasi, bagaimana dia ingin mencapai sesuatu yang memang dia kehendaki. Dan kita tidak paksakan setiap orang bisa seperti Hadi atau siapa saja yang memiliki cerita sukses lainnya, tapi setidaknya cerita ini menginspirasikan kita untuk kita terus termotivasi, berpikir positif dan tidak pernah pantang menyerah menghadapi segala sesuatu, walaupun itu kadang-kadang jalannya kita tempuh itu bukan jalan-jalan yang mulus, tapi banyak hal yang kita akan lalui, batu-batu yang luar biasa kerikilnya, dan itu akan melukai jalan kita. Ketika kita berjalan melukai kaki kita. Dan itulah kehidupan yang indah. Kalaupun kita akhirnya menyerah, maka sesuatu tidak akan bisa kita capai apapun itu. Dari cerita ini menginspirasi saya dan juga Anda. Entah itu mau dijadikan referensi hidup atau tidak, itu kebebasan kita. Tapi bagi saya cerita ini adalah cerita yang baik dan menginspirasi juga memotivasi siapa saja, termasuk saya dan Anda.